dari netizen, dari ustadz, itu kan jawabannya sempat aku share ya. Ada orang yang sengaja mengirim, tapi aku tidak mau mencari siapapun orangnya. Aku cuma mau mendoakan orangnya, semoga segera Allah berikan hidayah, taufik serta rahmatnya, karena dosa ini adalah dosa satu-satunya dosa yang Allah tidak akan pernah ampuni gitu. Oke, jadi ceritanya awalnya aku itu tiba-tiba aku sakit vertigo. Jadi ya aku ini orangnya logika banget kan, jadi aku selalu berpikir aku sakit gitu. Jadi aku tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Nah terus ternyata vertigo ini tuh bener-bener mengganggu banget gitu. Aku nggak bisa aktivitas. Pada saat itu aktivitasku memang lagi padat-padatnya. Terus aku vertigo, terus aku dibawa ke UGD. Dibawa ke UGD dan aku dicek darah segala semuanya. Cek urin, cek darah, semua apa yang aku bilang, dok apa yang bisa diperiksa, periksa gitu ya. Terus hasilnya semuanya bagus. Mungkin masih positive thinking juga, oh ya mungkin kalau vertigo itu tidak ada kedetek dengan darah apa segala macam. Nah aku coba lagi ke suhu ayung yang ditusuk-tusuk itu, udah banyak pengobatan, aku coba ini itu tidak juga sembuh. Dan masya Allah mamah aku itu bawa seseorang untuk terapi self, jadi kayak healing diri gitu, kayak ngomong sama diri sendiri. Tapi itu sebenarnya bagus juga terapi seperti itu, kayak kita belajar untuk ngomong bahwa kita ini bersyukur apa segala macam, ngomong sama diri kita sendiri, itu adalah suatu terapi yang cukup bagus. Dan pada saat aku setiap mau terapi, mbak aku yang dimana yang kerja udah 13 tahun di rumah, dia kesurupan. Ya udah aku masih tetap tidak percaya, karena aku kayak masih ini hal-hal seperti ini tuh ada nggak sih gitu. Nah akhirnya mbak aku udah kesurupan, pas aku mau terapi yang kedua mbak aku kesurupan lagi. Dan masya Allah tuh bener-bener aneh ya, aku kan dipijit-pijit kakinya karena aku pusing. Aku sama orangnya itu yang terapi, dia katanya cuma menyentuh jempol aku doang. Terus aku bilang kok kayak sakit. Nah pada saat aku kesakitan, memang nih demi Allah ada yang membisikkan ke aku juga kayak aduh, aku juga nggak mau aku dibilang mistik banget, tapi ini benar-benar terjadi di hidup aku. Saya tidak akan mau keluar dari tubuh ini gitu. Tapi ya udahlah, itu cuma halusinasi aku doang. Yang kedua, ada yang membisik juga, saya sebentar lagi akan masuk ke tubuh Yati itu mbak aku. Itu demi Allah, tiba-tiba kenapa aku teriak kan ada di bagian karena kan nggak semuanya ke video, karena kayak tiba-tiba langsung naikin video aja kan kameramenku itu, karena ditemenin aku kan memang hidup ada PA, ada kameramen, ada mbakku juga gitu. Nah langsung naikin kamera, makanya ada video yang aku teriak gitu, sampai orang yang di sekitar aku, sampai Aurel juga berpikir kalau aku yang kesurupan, karena aku sekaget itu. Ada yang bisikin ke aku, sebentar lagi saya akan masuk ke tubuh Yati. Terus tiba-tiba pas saya cek, iseng aja gitu melek, Mbak Yati di atas muka saya udah gitu, udah melotot kayak gitu. Langsung lah saya teriak, ternyata bisikan itu apa ya gitu, itu ada ya gitu. Akhirnya udah, itu kesurupan. Dan alhamdulillah saya memutuskan untuk di-post. Kenapa saya memutuskan di-post? Karena selain saya juga punya followers banyak, insya Allah harapan saya juga ada aja jalan keluarnya pasti. Dan alhamdulillah ya, jadi kayak banyak banget teman-teman yang jadi pada tahu, teman-teman yang langsung pada kamu kesini pada hubungin, kamu kesini, kamu baca doa ini. Itu kan pertolongannya banyak banget. Dan masya Allah pertolongan Allah cepet banget. Memang saat itu aku benar-benar sakit kepala banget, urat kepala aku tuh sampai kayak tarik-tarik. Dan benar-benar masya Allah, ini di luar logika manusia sih. Aku ke dokter kemana-mana, ditusuk inilah, ditusuk jarum, pakai obat ini, aku tidak juga sembuh. Dan masya Allah netizen komen-komen kan, suruh hubungin Ustadz Muhammad, siapa namanya? Saya jadi lupa. Sebentar, saya jadi lupa. Ustadz Ustadz Faizar. Nah, saya DM-an sama Ustadz Faizar, dan Ustadz Faizar saya bilang, saya harus apa yang saya lakuin? Ya udah Mbak, nggak perlu apa-apa, Mbak sekarang diem di situ, banyak zikir aja, terus
pokoknya kalau ada sesuatu yang aneh nanti eh, jangan kaget ya gitu. Dan saya rasain itu rasanya mual-mual aja. Dan Masya Allah malam itu juga saya merasa sakit saya 100%, langsung sakit saya hilang 85%. Kak, mungkin sejak kapan sih itu dirasainnya gitu dan memang tiba-tiba atau gimana Kak sebenarnya? Itu 2 minggu ya, 2 minggu saya sakit kepala. Saya udah coba, nah akhirnya saya juga ke ahli saraf. Mungkin masih masih tetap enggak lah. Saya nggak terlalu percaya kayak gitu kan. Saya ke ahli saraf bilang nggak apa-apa, semua oke, semua kamu bagus. Karena kan saya di rumah sakit tersebut kan memang ada historinya ya. Saya cek ini, saya cek itu. Semuanya ini juga belum lama kamu habis cek ini hasilnya semuanya bagus. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari diri kamu gitu. Jadi pas sembuh sama ustadz itu kayak masya Allah, aku senang banget kayak pertolongan Allah cepet banget. Dan memang kalau kita setiap ada ujiannya itu aku diajarkan untuk selalu mengucapkan, ya Allah saya terima ujian yang Allah kasih, saya ikhlas dengan apa yang kau tetapkan karena ini semua apapun yang terjadi karena atas izinmu, dan saya bersyukur dengan apapun yang engkau berikan kepada saya. Itu katanya kalau kita terus seperti itu berarti kan kita ridho, kita ikhlas, itu Allah kayak cepetin aja gitu ujiannya gitu. Kak, mungkin sih kabarnya ada yang nggak suka dan mengirimkan sakit ini ke Kak Ica gitu. Eh, Kalau dari netizen, dari ustadz, itu kan jawabannya sempat aku share ya. Ada orang yang sengaja mengirim, tapi aku tidak mau mencari siapapun orangnya. Aku cuma mau mendoakan orangnya, semoga segera Allah berikan hidayah, taufik serta rahmatnya, karena dosa ini adalah dosa satu-satunya dosa yang Allah tidak akan pernah ampuni gitu. Jadi aku tidak mau menuduh siapapun itu orangnya, tapi aku juga sebenarnya juga masih dalam apa ya 50-50, apa iya gitu. Tapi banyak orang yang meyakinkan ke aku bahwa lo tuh harus yakin kalau ini tuh ada gitu. Tapi sekarang kondisi gimana Kak? Masih merasakan sakit itu atau ada hal-hal aneh yang dilalami? Nggak ada sama sekali. Masya Allah, pokoknya semenjak aku kemarin dibantu, Masya Allah tiba-tiba aku bisa. Tadinya berdiri itu nggak seimbang. Tadinya setiap banyak bergerak itu kepalaku langsung kayak muter. Badan aku lemes, badan aku sering gemeteran. Terus sering marah-marah, sensitif banget. Terus suka mual-mual. Terus aktivitas terganggu dan sholatnya agak cukup jadi malas-malasan. Tapi ada kemungkinan bisa kena lagi nggak sih kalau kayak gitu menurut dari Ustaz? Kemungkinan bisa kenal lagi itu ada, karena kan ya namanya diri itu kan perlu dibentengi. Siapa yang bisa membentengi diri kita sendiri? Ya diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara ya kan Allah banyak cara mengajarkan untuk memagari diri sendiri. Dengan apa? Dengan zikir-zikir yang memang diajarkan sesuai sunnah Rasulullah gitu. Ada bantuan dari para tuan wanita juga ya untuk Oh iya, itu Masya Allah, itu aku nggak tahu loh. Jadi tiba-tiba suaminya ngetek karena deket banget sama Ustadz Faizar, ngetek monitor Ustadz gitu. Terus langsung dijawab, oh sudah DM-an. Dan aku baru tahu juga DM yang lain. Masya Allah Kak Ica cepet banget dibantu sama Ustadz Faizar, karena kita nih masih ngantri untuk bertemu sama beliau nih, katanya ngantri banget gitu kayak. Oh Masya Allah, terima kasih ya Allah, makasih. Pokoknya aku tetap dengan apapun ujian yang Allah kasih, aku tetap fokus dengan eh, nikmat dan rezeki yang Allah masih kasih, itu aja sih. Jadi yang buat aku tetap enjoy menjalani apapun itu. kapan sih Kak mungkin konsultasi dengan Ustaz Faizal gitu? Hampir setiap hari kita chatan jadinya, Masya Allah. Pokoknya dia kayak, Mbak Ica jangan lupa, pokoknya setiap pagi kalau bisa raganya ini juga. Kalau raga kita sehat, pikiran kita sehat, mereka tidak ada celah untuk cepat masuk. Nah kalau Mbak Ica-nya banyak pikiran Mbak Ica kosong, Mbak Ica-nya nggak happy, nanti mereka tuh senang dan bisa gampang untuk masuk gitu. Jadi kadang kalau pagi olahraga lah di waktu duha, langsung aku kerjain gitu. Karena kan memang aku kan sendiri ya, jadi kayak hal-hal seperti itu ya nggak ada yang ngingetin gitu. Tapi ini Masya Allah banget, ini rezeki dari Allah yang Allah kasih. Hal-hal sekecil itu aku diingetin, sampai olahraga diingetin gitu. Kayak mandi garam juga ya Kak? Sudah mandi garam juga. Nah Kak, mungkin sampai anak juga kemarin jatuh itu seperti apa ada kaitannya juga nggak sih? Aku sih tidak mau mengkait-kaitkan semuanya, pasti ini semua ujian dari Allah. Tapi ya memang namanya hidup kan tidak luput dari ujian gitu. Tapi mungkin ada kecurigaan nggak sih buat seseorang
Sebenarnya ya, ada seseorang yang indikasinya pada saat kerasukan itu, tapi mudah-mudahan salah ya. Kan seperti tanya-tanya, disebut namanya. Nah, pada saat disebut itu yang mudah-mudahan salah nih ya, pada saat disebut itu memang ada orang yang pernah ada dalam hidup aku dan kebetulan dia tuh lagi hubungin terus gitu, hubungin terus. Nah, terus nggak pernah aku bales gitu. Orang dari masa lalu ini sahabat atau mungkin mantan pacar atau apa gitu sih Kak? Nggak mau nggak mau terlalu mendalam, intinya seperti itu. Dari kalau dari indikasi-indikasi yang ada sih bisa, tapi aku tidak mau menuduh, mudah-mudahan salah, karena kalau aku salah menuduh itu aku jauh lebih dosa daripada orang yang ngerjain aku. Jadi aku kalaupun memang sudah ada bukti, aku tetap tidak mau mengucapkan ke orang bahwa itu kerjaannya dia gitu. Mungkin kedepannya akan lebih seperti apa sih untuk membentengi dirinya gitu? Ya, yang pasti untuk membentengi diri, karena aku mungkin tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu, aku jadi lebih belajar lagi, lebih tahu lagi bahwa hal seperti ini ada. Terus semakin kesini orang ini semakin banyak yang jahat ya, semakin banyak yang tidak bisa membalas mungkin dengan tangannya, tapi dia dengan cara-cara seperti itu gitu. Dan banyak banget ternyata orang DM di aku, makanya aku kenapa membuat cerita atau journey seperti ini, jadi supaya pelajaran untuk semua teman-teman, supaya ini manfaat bahwa aku melewatinya dengan cara seperti ini loh. Aku melewatinya kayak hal-hal apa yang kita ucapkan, kayak aku bilang ya Allah, aku terima, aku bersyukur, aku ikhlas dengan apapun yang engkau sudah berikan saat ini gitu. Totalnya berapa lama Kak sakit? Masya Allah, tabarakallah, Allah kasih cuma 2 minggu sih. Allah udah kasih mudah semuanya gitu. Berarti sakit itu dalam bentuk vertigo. Mungkin ada kejadian aneh lainnya nggak sih Kak yang dialami? Kejadian aneh lainnya mungkin yang ngerasain mbak-mbak ya, karena aku tuh nggak terlalu peka banget. Kalau mbak-mbak di rumah sih sering ngerasain, sering sering bau-bau aneh di rumah. Terus dia juga pernah tanam apa sih, daun bidaranya selalu layu gitu-gitu. Itu sejak kapan Kak maksudnya kayak ada merasa kayak gitu? Sudah cukup lama sih, cuma emang keinginan dia aja, kayak suka pakai ngepel pakai garam. Justru kayak aku, kenapa kayak gini gitu, ya nggak apa-apa bun, ini katanya bisa kayak gini nggak apa-apa kan, kita kan perlindungan diri aja. Oh ya udah, selama memang tidak di luar apa yang diajarkan agama Islam sih aku nggak apa-apa. Soal kasus KDRT yang dialami cukup tadi Mhm. Nabila. Nah, mungkin Kak Mas Ica juga ikut ya Kak Ica mungkin update soal KDRT yang dialami Nabila. Mungkin seperti apa sih Kak? Intan Nabila. Nabila Intan atau Intan Nabila ya? Intan Nabila. Kayaknya dipanggilnya Intan ya. Jujur kalau aku sama Intan aku nggak kenal ya, tapi memang mungkin di beberapa event kita sempat ketemu. Terus tadi dari beberapa temen yang saat ini sedang melaporkan polisi, mendampingi, itu menghubungi aku. Pada saat aku melihat videonya kan aku sempat kasih tanda emot kesel gitu, karena aku bener-bener kalau untuk urusan KDRT sangat-sangat emosi banget lah gitu. Terus aku juga kan saat ini kan aku juga sedang melanjutkan sekolah aku untuk S2 hukum, dan saat ini juga sekarang aku sedang magang juga kan di law firm. Nah, aku bilang sama dia apabila saya membuka pintu seluas-luasnya apabila ingin didampingi untuk proses hukumnya. Terus saya komen di situ, lalu ada temennya yang menghubungi saya, Kak boleh nggak aku memberikan nomor Kak Ica ke keluarganya Intan. Oh iya boleh sayang, silahkan gitu. Nah terus kira-kira kapan mau buat laporan polisinya? Nah katanya mungkin ya namanya orang sedang seperti ini kan kalut. Terus mereka katanya sudah buat laporan polisi. Saya bilang kalau mau buat laporan polisi, kalau bisa ada kuasa hukumnya. Nggak mesti aku juga, tapi kalau memang mau nanya-nanya apapun, apa perlu bantuan aku, insya Allah aku bantu. Dan sampai aku bilang, karena khawatir takutnya di charge biaya atau apapun itu, aku bilang insya Allah aku nggak ada charge apapun, aku bantu aja, aku bilang gitu. Oh iya oke Kak, nanti aku sampaikan. Jadi ada siapa
temennya dua itu yang hubungin yang saat ini lagi di Polres, dua-duanya sih hubungin aku gitu. Terus aku bilang aku tunggu kabarnya, hari ini aku acara dulu sama Pak Sandiaga Uno, kalau memang kalian butuh aku sama Bang Ramzi mungkin agak ngaret sedikit, aku akan merapat ke Polres sana, Polres Bekasi. Ya, ya. Aku nggak tahu update-nya, aku cuma tahu update dari temennya. Temennya sekarang lagi pegang anak-anaknya dan saat ini Intan lagi buat laporan polisi, sedang visum, itu aja sih. Yang pasti sama-sama perempuan, kedua KDRT karena ini harus banget diberikan pelajaran supaya tidak ada KDRT lainnya, jangan dianggap KDRT ini adalah hal sepele karena aku akan kalau memang aku juga bilang pokoknya siapapun nanti kuasa hukumnya apapun yang kalian butuhkan dari aku akan bantu gitu. Jadi pokoknya kalian harus dapat keadilan seadil-adilnya, aku sampaikan seperti itu aja. berhutang sampai 1 miliar ke beberapa temannya, salah satunya juga Alvin. Itu belum cerita. Kalau istrinya Henny kontak aku, yang hubungin aku Henny kayak bilang, Kak Ica boleh nggak diminta kontaknya sama pihak keluarganya Intan? Oh monggo silahkan. Wah, gregetan saya, geram aku bilang. Kayak ini laki, habis lo ya, apa aku kayak aku marah-marah sendiri pas lagi nonton. Kurang ajar lah ya, habis lo ya, apa aku gregetan lah ngelihatnya. Pastilah kita sebagai perempuan kan merasakan apabila kita jadi perempuan itu kan. Kasihan lah. Apalagi anaknya, ya ampun, anaknya masih kecil dan itu ada bayi yang ketendang, bayi baru lahir, nggak boleh didiemin. Iya pasti, insya Allah kan saya sudah tawarkan. Saya juga tidak mau kayak seolah-olah ini saya udah tawarkan kayak maksa. Pokoknya saya bilang apapun itu, apa yang bisa saya bantu saya akan bantu, saya bilang. Terus kalau kalian langsung ke temennya, nggak usah berpikir nanti bayarnya bagaimana, aku semuanya pure 100% bantu aja. Kalau kalian mau pakai lawyer lain pun nggak ada masalah, nanti kamu tinggal konsultasi ke aku, karena kita juga semuanya apalagi sisi hukum ini kan harus benar-benar hati-hati ya. Ada percaya ke sini tetap harus konsultasi dengan yang lain juga. Untuk Intan, semangat terus, jangan sedih. Kita semua ada bersama Intan, aku ada buat Intan. Semua orang se-Indonesia, wanita se-Indonesia semuanya sayang sama Intan. Jangan bersedih, ini dunia. Tidak sampai di sini. Setelah ini insya Allah kamu bahagia. Setelah ada hujan pasti ada pelangi, dan insya Allah kamu setelah ini tinggal dapat happy dan bahagianya. Audio Jungle.